Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fajar Fauzi dari Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Tugas ini dibuat untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kreativitas yang diampu oleh Ibu Prayunintias MPD. Selamat menyaksikan. Kreativitas merupakan kemampuan seorang individu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru atau memodifikasi hal yang sudah ada, baik berupa gagasan ataupun karya yang nyata. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menemukan cara baru memandang masalah menjadi sebuah peluang. Kreativitas merupakan salah satu dari 6C. 6C merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang individu dalam abad 21 ini. Kreativitas ada dalam 6C karena dalam kreativitas kita dapat menemukan inovasi yang baru dan dapat bertahan hidup dalam abad 21 ini. Kreativitas itu penting banget buat anak-anak SD di sekolah dasar karena yang pertama dapat memecahkan masalah. Anak yang kreatif bisa menemukan cara baru untuk mengatasi masalah. Misalnya saat menghadapi tugas yang sulit, mereka bisa berpikir di luar kotak. Lalu yang kedua, kreativitas dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ketika anak bisa mengekspresikan ide-ide mereka merasa lebih percaya diri dan berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi, dengan mengembangkan kreativitas sejak dini, anak-anak dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama adalah faktor dalam aspek kognitif. Kreativitas seringkali berkaitan dengan kemampuan berpikir dan imajinasi seseorang. Beberapa elemen kognitif meliputi yang pertama adalah pemecahan masalah. Kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang inovatif. Lalu yang kedua ada asosiasi. Kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkaitan, menciptakan kombinasi yang baru sehingga menciptakan satu kesatuan yang baru. Lalu faktor yang kedua ada yang namanya faktor lingkungan. Yang pertama dalam lingkungan ini adalah dukungan sosial. Keluarga, teman, rekan kerja yang mendukung dapat mendorong individu untuk mengekspresikan ide-ide kreativitas mereka. Lalu budaya. Nah, budaya yang menghargai inovasi dan eksperimen cenderung menghasilkan individu yang lebih kreatif. Lalu faktor yang terakhir adalah motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah ketertarikan dan kepuasan pribadi dalam melakukan suatu aktivitas kreatif. Individu yang termotivasi secara intrinsik cenderung lebih berkomitmen dan bersemangat dalam mengembangkan mengeksplorasi diri yang baru. Kalau motivasi ekstrinsik adalah penghargaan atau pengakuan dari luar, validasi seperti pemberian penghargaan ketika anak kita sedang naik kelas. Nah teman-teman, dalam pengembangan kreativitas pasti juga ada yang namanya hambatan kreativitas. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh anak-anak SD. Kita saksikan. Faktor yang pertama adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan kreativitas anak karena seharusnya anak-anak diberikan kebebasan dan tidak seharusnya ia selalu ikut apa kata dari orang tua mereka tersebut. Yang kedua adalah kritik yang berlebihan dari orang-orang sekitarnya. Kritik berlebihan dapat menghambat kreativitas karena dapat menimbulkan rasa takut gagal dan kurangnya kepercayaan diri. Jika seseorang terlalu cepat mengkritik ide-ide mereka sendiri, mereka cenderung merasa tertekan dan enggan untuk mengeksplorasi ide lebih lanjut. Nah, solusinya adalah biarkan anak terbuka bebas untuk mengeksplor dunianya. Jangan halangi mereka, cukup temani saja dan beritahu anak-anak tindakan mana yang seharusnya boleh dan tidak boleh secara lembut dari hati ke hati. Solusi untuk mengatasi kritik yang berlebihan adalah coba kita sebagai orang tua untuk mengapresiasi lebih kepada anak-anak kita yang telah menghasilkan ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Hal itu tentu saja dapat membuat kreativitas anak-anak menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Nah, selain dari faktor lingkungan, ada juga dari faktor individu. Antara lain ada takut untuk mencoba. Mereka yang sudah biasa gagal akan takut untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Hal ini membuat anak-anak menjadi pribadi yang tidak percaya diri.
Solusi yang tepat adalah orang tua harus peka terhadap kondisi anak-anak, selalu ada dan terbuka kepada mereka agar anak-anak termotivasi sehingga tidak takut lagi untuk mencoba hal-hal baru. Sekian informasi tentang faktor penghambat kreativitas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.